Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, Kajian Online Daily. Dan kali ini Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjawab semua fitnahan kejam dan keji terhadapnya karena memang pada saat ini Pak Jokowi turut mengomentari terkait tersangka Hasto yang memang menyeret nama Jokowi dan menyangka bahwa hal tersebut permintaan khusus dari Sang Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun tentu saja fitnahan tersebut tidak bisa dibenarkan dan tidak ada bukti yang relevan, baru sebatas prasangka dan praduga saja. Namun pada saat ini Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo terus menjadi sorotan meskipun sudah purna tugas dari Presiden Republik Indonesia. Karena kita tahu bahwa pada saat ini kita telah memasuki awal dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, ternyata serangan dan fitnahan terhadap Jokowi masih terus berdatangan, terutama usai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka dan hal tersebut menyeret nama Jokowi. Tentu saja Pak Jokowi sangat siap untuk membeberkan fakta-fakta yang memang tidak ada kaitannya dengan beliau dan Pak Jokowi. Pada saat ini membeberkan fakta yang belum pernah dibongkar sebelumnya. Mari langsung kita simak. Kalau menurut saya sih semuanya baik ya, baik secara etik, moral, prosedur. Itu kan yang berwenang ketua umumnya yang punya partai. Bang, kita ini kan nggak bisa ngomong apa-apa bang gitu loh. Toh tanpa dipecat sendiri kan Pak Jokowi sudah dihancurkan karakternya oleh mereka. Tanpa dipecat ya. Ya bagi kami dan juga bagi Pak Jokowi, pemecatan itu tidak ada artinya bang. Pak Jokowi bahkan berbahagia, karena apa bang? Sudah terbebas sebagai petugas partai. Dan juga terbebas dari partai yang selama ini menurut masyarakat itu ya, menurut teman-teman itu anggota dewannya, terus yang jadi bupati, gubernurnya nggak bisa kerja. Terus partai yang sangat arogan, partai yang suka marah-marah. Ya kan kita ingat bagaimana mereka pakai knalpot brong itu kan, kader-kadernya itu kan orang pergi acara mereka ribut. Ya kan jadi partai yang arogan yang menurut kami itu tinggi hati gitu loh. Selalu menghina masyarakat dan bukan hanya terhadap Pak Jokowi. Banyak kader-kader mereka juga yang minta tolong ke saya bang. Ada ketua DPRD Alor, namanya Ibu Ane Anggrek. Itu dizolimin bang oleh bupatinya dan juga oleh teman-temannya di Partai Merah ini dan partai lainnya. Dia datang mengadukannya bukan ke DPP-nya mereka, tapi ke Solmed gitu loh. Karena dia dipecat bang. Akhirnya kami yang bantu, dan ini bukan hanya pengurusnya bang, kader-kadernya di bawah juga ketika mereka ada sakit, mereka dizolimin secara hukum, mereka kasihan juga mengadunya ke kami yang bantu bang. Mereka sakit, meninggal, saya bawain, kebetulan kami punya ambulan. Jadi roh jiwa Soekarnoisme, Marhainisme ini sudah nggak ada bang. Kalau kita melihat bahwa jiwa Marhain, jiwa patriotisme dari nasionalis dari Soekarno ini ada dalam diri Pak Jokowi, gitu loh. Kalau di mereka saat ini kami tidak melihat, kami melihat bahwa mereka arogan gitu loh, ya kan? Mereka tidak mengurus rakyat dengan baik. Yang kita lihat bang, saya dulu simpatisan bang, bahkan di saya punya komunitas Solmed ini beberapa anggota dewannya, bupatinya, gubernur kami dukung bang. Jadi dengan uang kami. Setelah mereka jadi, saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta bantuan apapun. Itu kenyataan yang terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini simpatisannya mereka, tapi karena kesini-sininya tidak sesuai dengan marhainisme, dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme dari Bung Karno, ya akhirnya kami ya nggak maulah menjadi simpatisan dari partai yang sekarang ini berubah jiwanya, berubah rohnya, menjadi partai yang tidak dekat dengan rakyat, tapi menjadi partai yang sombong gitu loh, partai yang isinya borjuis, orang-orang yang gaya hidupnya hedon, ya kan kita nggak bisa pungkiri. Dan bukan kita juga memfitnah,
Tapi banyak kadernya juga yang ditangkap karena korupsi. Dan itu kan kenyataan, Bang. Nah, ini yang terjadi saat ini. Berarti menurut Bapak sah-sah saja gitu yang melakukan pemecatan. Tapi kan itu kan konflik antara PDIP dengan Jokowi itu kan berlangsung sejak Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Nah, ketika itu kan sudah tidak sejalan, sudah mulai terlihat ya Pak ya. Kenapa PDIP tidak memecat Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden? Ya itu tadi yang kalau kita lihat kan saya kan pernah meminta ya kan kalau bisa dipecat ya kan, bukan dipecat sih, kalau bisa PDIP menarik menteri-menterinya. Tapi kan kembali lagi mereka juga butuh kekuasaan, butuh jabatan Bang. Makanya nggak berani menarik menterinya sampai selesai. Sebenarnya faktor itu bukan karena mereka ada melihat lain, karena mereka Dan sudah kita saksikan ya rekan-rekan, karena memang kita berpikir bahwa ada baiknya jika memang hukum di Indonesia dan harus serta wajib ditegakkan seadil-adilnya. Tentu saja yang tersangka silahkan datangi KPK, silahkan penuhi panggilan untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk perlakuannya yang memang telah terbukti melanggar hukum. Adapun terkait fitnahan ataupun tuduhan-tuduhan mengenai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tampaknya hingga saat ini tuduhan-tuduhan tersebut belum terbukti sama sekali. Hal tersebut karena memang didasarkan tidak adanya bukti yang relevan dari pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut baru sebatas opini, prasangka, praduga, dan lainnya yang memang mengacu kepada kelemahan fakta. Namun sayangnya, kelemahan fakta seolah menjadi Nina Bobo bagi para pembenci Jokowi untuk terus mengamini orang-orang yang mereka agung-agungkan untuk membenci Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Sangat miris, ya sangat miris, karena memang kita melihat realita yang terjadi di negeri kita seolah bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan oleh penjajah. Di negeri kita seolah tengah dipecah belah oleh isu-isu yang memang kental kaitannya dengan pemecah belah bangsa.